Oke teman-teman, kembali lagi bertemu dengan saya Barep Muji Pangestu di channel Bah Entertainment. Kondisi setelah gua menikah ialah apa sih ya? Jadi merasa lebih komplit, merasa menjadi manusia. Iya, jadi ada fungsinya gitu gua hidupnya itu jadi kayak lebih lengkap, terus memiliki tanggung jawab gitu kan, mengambil resiko, bisa berperan sebagai pelindung. Ya asik aja gitu, iya kan. Setelah menikah tuh gue jadi ngerasa ya itu berfungsi gitu, lebih ada manfaatnya. Kalau menurut aku pribadi sih kayak gini, teman-teman kalau mau menikah jangan cuman menggambarkan ke hal-hal yang indah-indahnya aja gitu. Jangan cuma mikirnya nikah nanti diladenin, dilayanin, ya toh, tidur ditemenin, makan sudah disiapin gitu, pingin kopi udah ada yang buatin. Jangan berpikir ke arah situ doang gitu loh. Nikah itu complicated, maksudnya pernikahan itu komplit gitu loh. Komplitnya apa? Ya di situ ada rasa kekecewaan, ngerasa sedih, emosi, bahagia, ngerasa disepelein, terharu, komplit dah. Lu bisa ngerasain semua hal ketika teman-teman udah menikah gitu. Karena apa? Pernikahan itu sebuah keterikatan yang menghasilkan sebuah penderitaan, tapi bisa dirubah menjadi sebuah kebahagiaan gitu. Iya, keterikatan yang sering menimbulkan penderitaan, tapi bisa dirubah menjadi kebahagiaan. Itu yang dinamakan pernikahan. Serius dah. Lu jadi orang yang harus mengerti tentang sesuatu hal yang gak lu sukai. Lu harus menyukai sesuatu hal yang gak lu senengin, dan lu harus bisa dengan kondisi yang ada. Pokoknya harus bisa dulu gitu, harus ngatasin ketika ada sesuatu hal yang terjadi di saat itu. Ya kalau menurut gue pribadi kayak gitu ya. Ketika gue menikah, gue jadi ngerasa lebih bermanfaat, lebih ada fungsinya, merasa jadi ada perannya aja gitu hidup gue gitu. Dah, nggak mudah sih pernikahan itu. Jadi terutama buat cowok ya. Cowok itu tugasnya apa? Ngebahagiain, ngelindungin, ngelengkapin. Tanggung jawabnya besar dah. Dan sebagai suami nggak bisa tuh minta di ngertiin. Masa iya suami di ngertiin? Yang ada ya suami yang ngertiin, suami yang lengkapin, suami yang lindungin, yang ngebahagiain. Walaupun suami harus merasakan penderitaan, kejengkelan, kekecewaan, ya itu kan manusiawi. Yang terpenting kan kita saling setia, saling menjaga hati, ya kan? Tidak saling mengkhianati, saling jujur apa adanya. Nah, ketika udah saling jujur, saling setia, saling menjaga hati, saling menjaga hubungan, justru PR terbesar ya saling memahami sifat satu sama lain.
Ketika lu menikah nanti harus melengkapin keburukan istri, lu harus ngertiin keburukan istri, kekurangan istri, lu harus menyempurnakan istri lu harus menjaga kehormatan istri lu harus bisa ngerti semua kondisi, pokoknya harus menerima segala hal yang tadinya lu nggak suka gitu, tapi lu harus dipaksa untuk menerima dan memaksakan diri untuk ikhlas. Itu sih yang paling racing di dalam dunia pernikahan. Iya, menurut gua paling racing tuh seperti itu ya di dalam dunia pernikahan. Lu harus sabar, lu harus menerima, lu harus bisa menjadi tameng, lu harus siap disepelein, lu harus merasa kuat dan gak boleh kecewa dalam segala hal untuk menanggapi kekurangan-kekurangan yang ada di dalam istri lu. Ya, sekarang kayak gini ya teman-teman, lu mau ngeluh tentang kekurangan istri lu, yang ada ya lu yang disalahin. Iya toh, disalahinnya gimana? Ya kewajiban suami ya ngebenerin istri, ngelengkapin istri. Dan kalau lu ngumbar kekurangan istri lu, sama aja lu membongkar kebodohan lu juga sebagai suami. Tugasnya suami ya mengarahkan, ya kan, meruluskan, menyempurnakan. Itu sih racingnya jadi suami tuh seperti itu sih. Terus apa ya, dalam rumah tangga tuh, ini mohon maaf nih, maksudnya walaupun ya gue lagi juga belajar juga, walaupun gue juga masih belajar ya, kayak masih sumur jagung kan umur rumah tangga gue gitu, tapi setidaknya ada hal yang gue bisa share gitu ke teman-teman. Jadi kalau menurut gue, rumah tangga itu yang terpenting nggak ngeributin masalah duit dan nggak mempermasalahkan tentang seks gitu ya. Duit ya mana aja yang ada dulu gitu kan, siapa yang punya dulu. Terus nggak ada tuh saling kenceng-kencengan masalah duit ya. Kebutuhan kalian ya udah ditanggung kalian berdua gitu, kurang ya cari lagi ya toh. Gue yakin sih orang yang udah berumah tangga pasti semua kebutuhan tercukupi. Yang nggak tercukupi ialah tentang gimana kita terlalu menomorsatukan keinginan, terlalu banyak keinginannya gitu, dan mendahulukan keinginan daripada kebutuhan. Itu sih yang membuat suatu rumah tangga merasa kurang. Kalau toh kebutuhannya, saya jamin pasti sih semua rumah tangga pasti kebutuhannya tercukupi. Yang nggak tercukupi itu kebanyakan keinginan. Jadi merasa nggak tercukupi, merasa kurang, disitulah ada titik di mana kalian tidak bersyukur. Rumah tangga itu yang terpenting nggak meributkan masalah ekonomi, nggak meributkan masalah seks, dan soal kebutuhan. Semua rumah tangga pasti kebutuhannya tercukupi, nggak mungkin kelaparan. Gue yakin sih, selagi kalian normal, kalian bisa bekerja, kalian bisa beraktivitas lancar-lancar aja, kebutuhan kalian pasti tercukupi. Tapi kan kadang orang yang merasa kebutuhan yang gak tercukupi ialah orang yang terlalu banyak keinginan dan menomorsatukan keinginan daripada kebutuhan. Contoh katakanlah kayak gini, keinginan tuh suatu hal yang gak penting-penting amat buat kehidupan kalian gitu. Contohnya jalan-jalan kan keinginan, beli HP bagus kan keinginan, bukan kebutuhan ya toh.
beli baju bagus, kan keinginan bukan kebutuhan, iya kan? Jadi intinya rumah tangga itu yang terpenting bisa memilah di antara keinginan dan kebutuhan. Ya, kita menomorsatukan kebutuhan terlebih dahulu gitu. Ketika kebutuhannya udah tercukupi, barulah kita mewujudkan keinginan. Dan jangan dibalik gitu. Menomorsatukan keinginan tapi kebutuhan dinomor duakan. Itu sih yang menjadi kadang merasa ekonominya kurang. Ya, rumah tangga nggak harus setiap minggu jalan-jalan, nggak harus selalu healing, nggak harus selalu makan di luar ya toh. Makan yang penting ya di rumah gitu. Kalau toh ngerasa makanannya bosen terus, yaudah lu makannya nunggu lapar gitu loh. Nunggu lapar banget baru lu makan. Ketika lu lapar banget kan makan apa aja ya lu enak gitu. Selalu ada jalan kok untuk selalu bersyukur dalam kehidupan ini. Nggak ada alasannya lu rumah tangga ngerasa susah terus kebutuhannya nggak tercukupi. Selagi lu sempurna, lu bisa beraktivitas, lu hidupnya sehat lancar aja buat cari nafkah ya, pasti tercukupi sih untuk kebutuhan lo ya, bukan tercukupi tentang keinginan, bukan tercukupi masalah keinginan, bukan ya. Keinginan kan beda ya, yang penting kan kebutuhan terlebih dahulu. Ketika kebutuhan udah tercukupi baru keinginan, iya kan. Yang kadang orang merasa nggak tercukupi ya karena mereka banyak keinginan yang nggak guna, nggak penting gitu. Harus pakai hype, harus punya iPhone gitu kan, harus selalu healing, harus selalu nongkrong, bajunya harus branded. Nah itu tuh gitu sih, terlalu menomorsatukan keinginan dan keinginannya terlalu kebanyakan gitu, nggak sesuai dengan pendapatan. Iya, jadi seperti itu ya. Yang penting kan kita ketika menikah ya saling mengerti, saling mengisi, saling menutupi ya toh. Nggak ada ceritanya ya paling disiksa, paling menderita, paling benar, paling salah. Nggak ada sih. Menikah itu harus kolaboratif, saling mengisi, saling melengkapi, saling membenahi ya toh. Berjuang bareng, cari solusi. Nggak ada iri dengki juga ya toh. Ya, kolaboratif lah. Dan harus selalu bersyukur, tetap berjuang gitu. Berjuang terus, berusaha terus sampai kalian puas mendapatkan sesuatu gitu. Harus penuh dengan perjuangan dan usaha. Nggak usah berharap validasi dari orang lain, nggak usah takut dinilai buruk sama orang lain. Yang terpenting kan kalian nggak melakukan hal-hal yang negatif, nggak nyalahin orang lain, nggak bikin masalah ya toh. Jadi teman-teman, yang terpenting ya kalian harus bisa memilah di antara kebutuhan dan keinginan. Ketika kalian bisa memilah, menomorsatukan kebutuhan terlebih dahulu daripada keinginan, hidup kalian ya normal-normal aja, lancar-lancar aja. Itu bagian dari tingkat kebersyukuran di dalam kehidupan kalian sih. Yang terpenting orang yang udah berumah tangga ya tidak mempermasalahkan ekonomi, tidak mempermasalahkan tentang seks. Yang penting kan kita lagi berusaha ini, nggak malas-malasan ini, tetap ikhtiar, tetap berjuang, cari jalan yang ada peluang biar menghasilkan cuan. Intinya tetap ikhtiar ya toh. Ikhtiar, berusaha, berdoa, berjuang, saling melengkapi, saling memahami, saling menghargai. Ya, tentunya seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan apa yang gue sampaikan bisa menjadi referensi dalam kehidupan kalian. Saya Barat Muji Pangestu di channel Bah Entertainment. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.